Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bukan kebetulan saya memilih kedai kopi tempat saya pertama kali bertemu dengan kakak tertua saya sebagai tempat pertemuan. 039. Tanpa bantuan kakak laki-laki saya tidak akan bisa sampai ke tempat saya sekarang. Ketika saya pergi ke kedai kopi dengan ide ini, saya selalu merasa sangat emosional. Itu juga duduk di posisi ini. Gemerincing. Saat bel berbunyi, Cheng Jinwoo membuka pintu dan masuk. Saudara laki-laki. Melihat Cheng Jinwoo, Yu Chenho berdiri dengan gembira dan membungkuk untuk menyambutnya. Cheng Jinwoo menggunakan matanya alih-alih menyapa, dan kemudian duduk di hadapan Liu Chenho. Setelah melihatnya duduk, Liu Chenhao duduk dengan percaya diri. Apakah ada masalah? Mendengar ini, Liu Chenhao mengangkat kepalanya, dan Ding Qing melihatnya terkejut. Kuot, kakak, bajumu. Ah, ini? Aku belum sempat berganti pakaian setelah melawan or raksasa, dan pakaianku kotor. Bagian atasnya masih berlumuran darah or raksasa. Karena aku datang ke sini dengan tergesa-gesa setelah meninggalkan ruang bawah tanah, jadi... Kata Cheng Jinwoo dengan acuh tak acuh. 039. Ah, 039. Liu Chenhao terkejut lagi. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, dirinya yang tidak penting hampir hidup dengan minum setelah mendapatkan sertifikat kualifikasi pemimpin. Tapi bagaimana dengan kakak laki-laki? Bahkan dengan kekuatan yang begitu kuat, Anda masih meluangkan waktu untuk pergi ke penjara bawah tanah untuk berlatih, bukan? 039. Seperti yang diharapkan dari kakak 039, Liu Chenhao merasa malu pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai menghormati kakak laki-lakinya. Dia datang ke sini bahkan sebelum menutupi noda darah di pakaiannya, mungkin dia tidak perlu menyembunyikan proses kultivasi. 039, jejak pertempuran itu seperti medali yang telah kamu menangkan. 039. Ekspresi Liu Chenhao kaku. Jika ini keputusan kakak laki-laki, apapun itu, aku akan mengikutinya. Jadi katakan yang sebenarnya. Kakak, sebenarnya? Liu Chenhao melaporkan semua yang berhubungan dengan ayahnya hari itu kepada Cheng Xiaoyu. Karena kesaksian Gao Minghuan, siapa yang menyelamatkan para pemburu persekutuan harimau putih di pelabuhan teleportasi merah menjadi jelas. 039, paman itu banyak bicara 039. Tapi bagaimanapun, itu untuk diri sendiri, jadi tidak mudah marah. Untuk beberapa alasan, ketika berbicara tentang pelabuhan teleportasi merah, ekspresi Liu Chenhao selalu penuh semangat. Singkatnya, sekarang saya akhirnya mengerti apa yang dimaksud Liu Chenhao. Jadi, jika kamu ingin menjadi pemimpin persekutuan Liu Chen, kamu harus mendapatkan bantuanku? Setelah menyelesaikan semuanya, Yu Chenho dengan tenang menunggu jawaban Cheng Jinwoo. Dia tidak saling menyemangati, atau mengungkapkan pikirannya, seperti biasa. Dia akan menghormati keinginan Seong Jinwoo. Ketika Liu Chenhao khawatir, Cheng Xiaoyu yang tenggelam dalam pikirannya mengangkat matanya untuk menatapnya. Chenhao, aku. Mendengus. Liu Chenhao yang gugup menelan ludahnya. Ketua Cui Zongin dari perusahaan Hunter menerima telepon. Dia meletakkan pekerjaannya dan meninggikan suaranya tepat ketika dia memasuki kantor pribadi. Apa? Kamu bilang Cheng Jinwoo berpartisipasi dalam pertempuran tim 2 hari kita? Pemburu kelas S yang baru muncul. Jelas dia muncul di depan guild, kenapa dia tidak mengetahuinya? Ini seperti menutup mata terhadap kue yang jatuh dari langit. Mendengar ini, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Hah? Kamu berada di tim penambangan kemarin, dan kamu menjadi porter hari ini? Tapi setelah mendengarkan semuanya, aku merasa sangat normal untuk tidak mengetahuinya. Jangan pikirkan kenapa dia melakukan ini, 039. Lagi pula, tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, Anda tidak dapat memikirkan kesimpulannya. Dan semakin Anda memikirkannya, semakin sakit kepala Anda. Yang penting sekarang bukan ini. 039. Setelah persekutuan harimau putih, divisi pemburu kami juga mendapat manfaat darinya. 039. Dia menerima cinta Cheng Jinwoo. Saya ingin berbicara dengannya pada posisi yang sama sebelum rayunya, tetapi sekarang saya tidak berbeda dengan situasi Baihu. 039.
Alangkah baiknya mengetahui keberadaan pemburu peringkat es ke-10 sebelumnya. 039. Betul sekali. Lebih penting daripada fakta bahwa dia dibantu adalah kemampuan pria itu. Hunter Cheng Jinwoo, bagaimana penampilannya? Kuat? Ayo kuat. Mendengarkan penjelasan di sisi lain telepon, kata-kata Cui Zongin semakin berkurang. Orang yang melapor kembali adalah Sun Ki-jun, yang bertanggung jawab atas kapten tim penyerang hari ini, dan dia bukanlah orang yang bisa memalsukan atau membesar-besarkan fakta. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Sun Ki-jun, keraguan masih muncul. Apakah ini nyata? Ya, hanya itu yang kulihat. 039, hanya itu? Itu berarti dia bisa berbuat lebih banyak? 039. Jika pria itu benar-benar kuat, bagaimana itu dibandingkan denganku? Ini mungkin pertanyaan yang naif, tetapi untuk secara intuitif memahami kemampuan pihak lain, saya tidak punya pilihan selain mengajukan pertanyaan seperti itu kepadanya. Sun Ki-jun yang terdiam beberapa saat berkata, "Ketua, bisakah kamu menyerang penjara bawah tanah level A sendirian?" Dan penjara bawah tanah itu berperingkat tinggi bahkan di level A. Tentu saja tidak. Kuat, tapi pria itu melakukannya, dan menghentikan pemburu mobil yang ingin membantu. 039, Cha-hein sebenarnya ada juga? 039. Meski ada beberapa keraguan, fokusnya bukan pada masalah ini. Mungkin penjara bawah tanah itu tidak dianggap paling sulit di A-level? Kita tidak akan terlalu menderita jika memang begitu, tapi pria itu menyelamatkan kita semua. Kuat? Kuat. Pria itu memanggil senjata pamungkas, Cui Zongin. Meskipun didengar oleh orang lain sedikit banyak akan membuat orang merasa diremehkan, tetapi setiap kali mereka memikirkannya, itu hanya akan membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Aku, Cha-hein, dan Cheng Jinwoo. 039. Menurut tingkat kemampuan Cheng Jinwoo, divisi Hunter bisa menjadi guild yang dikenal di negara H, atau Asia, bukan, dunia. Ketua Cui, aku seharusnya tidak mengganggu operasi guild. Nyatanya, Sun Ki-jun bukanlah karakter yang akan mendikte urusan guild. Jadi Cui Zongin menjadi lebih penasaran dengan apa yang ingin dia katakan. Tidak apa-apa, katakan saja padaku. Pria itu, tolong biarkan Hunter Cheng Jinwoo bergabung dengan guild kita. Mungkin dia bisa mewujudkan impian ketua. Berdebar. Jantung Cui Zongin berdetak sesaat. Dengan sekuat tenaga, dia membuat suaranya tidak terlalu bergetar. Saya akan mencoba yang terbaik. Di depan gedung H Country Association. Kerumunan di sekitar Li Wencheng berbondong-bondong dan membentuk antrian panjang di depan gedung asosiasi. Tidak hanya di negara H, Li Wencheng yang dikenal sebagai superstar Asia juga menjadi pemburu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hampir semua kamera dari seluruh negeri mengarah ke sini. Karena terlalu sedikit pijakan, para wartawan mulai berkelahi satu sama lain. Hei! Ini jelas tempat yang kita cari? Hei, kamu laki-laki. Jika kamu memiliki mata, lihat lebih dekat berapa banyak orang yang menunggu di sini. Di mana tempatmu? Siapapun yang berdiri adalah wilayahnya. Kuat, bisa tolong? Dengan senyum di wajah Li Wencheng, dia melihat keluar dari jendela kaca ke arah para wartawan yang berbaris di jalan masuk di luar gedung. Banyak orang datang, itu benar. Membayar dengan sengaja meluangkan waktu untuk menarik perhatian massa. Ini, Wencheng, ini tajuk utama berita besok, bagaimana menurutmu? Reporter dari kantor berita terbaik di negeri itu menyerahkan manuskrip asli dari tajuk utama halaman besok. Bukankah judulnya terlalu hambar? Betulkah? Bagaimana dengan yang ini? Seperti pria Li Wencheng yang memiliki segalanya, dan bahkan memiliki kekuatan melebihi manusia? Hal semacam ini? Bukankah membuat komentar seperti ini membuat beberapa pembaca tidak nyaman? Aku tidak salah, siapa yang berani memarahiku di negara H? Media dan penggemar mengikuti mereka. Oke, kalau begitu gunakan ini. Silakan. Li Wencheng membungkuk pura-pura, lalu mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. 039. Pokoknya, saya akan melakukan apa yang saya minta. Jadi mengapa banyak bicara? 039. Saat itu, 2 limusin tiba di tempat parkir asosiasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.